Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, senyum bahagia, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Dua orang ya? Kenapa dua orang tidak hadir? Sakit. Oke, hari ini kita masuk di mata pelajaran FKI. Pada minggu lalu ada materi terakhir di bab 2, kalau tidak salah ya. Di bab 2, materi apa itu? Kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Apa saja sifat-sifatnya? Jujur, amanah, sabik, dan pernah. Oke. Jadi dia itu pelajaran terakhir di bab 2. Nah, sekarang kita akan belajar bab 3, yakni hijrah ke Habasyah. Pertama kali ini kita akan belajar tentang, siapa bisa baca? Hijrah ke Habasyah. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk di bab 3, yakni hijrah ke Habasyah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami sebab-sebab dan peristiwa hijrah ke Habasyah sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap gigih dalam menghadapi tantangan era digital. Itu yang pertama. Sekarang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kriteria tujuan pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencari apa penyebab Nabi Muhammad ini menganjurkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Dan yang kedua, menyebutkan bagaimana tambahan para sahabat dalam menghadapi ancaman dan hambatan dari kaum kafir Quraisy. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hijrah? Siapa yang tahu? Apa itu hijrah? Bepergian. Apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Apa itu hijrah? Apa? Pindah dari suatu desa. Yang lain? Apa? Pernah kalian pindah dari satu tempat ke tempat lain? Pernah. Dari kelas 3 pindah ke kelas 4. Itu yang dinamakan hijrah. Pindah. Nah, sekarang ini gambar. Siapa yang tahu? Atau ada yang mau bertanya, apa gambar apa ini? Apa? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Siapa yang bisa jawab? Gambar apa ini? Gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Ini ada gambar masjid kalau tidak salah ini. Apa? Inilah yang disebut dengan negeri Habasyah. Nah, ini adalah para sahabat yang hijrah ke Habasyah.
Hijrah, nah ini tadi yang jawab tadi. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mau pindah dari kelas 3 ke kelas 4, atau mau pindah dari MIN ke SD, atau dari lulus kelas 6 mau pindah di MTS, itu namanya hijrah. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Rasulullah memerintahkan hal ini karena kaum kafir Quraisy semakin merintangi dan menyiksa kaum muslimin. Itu Rasulullah memerintahkan hal ini karena kaum kafir Quraisy semakin merintangi dan menyiksa kaum muslimin. Yang pertama atau bagian A, sebab-sebab para sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, sebelum masuk di sini, ada yang tahu apa penyebab dari sahabat ini hijrah ke Habasyah? Orang semakin merintangi dan menyiksa kaum muslimin. Ya, yang lain apa? Apa penyebab para sahabat hijrah ke Habasyah? Apa? Yaitu yang paling pertama adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa perintah dari Rasulullah mereka tidak akan hijrah atau tidak akan pindah. Jadi adanya perintah dari Rasulullah, mereka pindah ke Habasyah. Ini Nabi Muhammad SAW setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Setiap hari Nabi Muhammad selalu menyaksikan ini. Apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin atau para sahabat dari Nabi Muhammad. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Beliau pun menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwakan agama Islam. Terdapat 3 penyebab. Yang pertama, beliau pun menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat untuk mendakwakan agama Islam. bukan lagi tempat yang baik. Yang berikut, Nabi Muhammad SAW kemudian menganjurkan kaum muslimin, baik perempuan maupun laki-laki, untuk hijrah ke Habasyah. Dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat semena-mena. Kemudian Habasyah sebagai negeri hijrah adalah karena negeri itu juga mudah dijangkau dengan perahu. Jadi itu kenapa Nabi Muhammad memilih kota Habasyah ini sebagai tempat untuk para sahabatnya untuk hijrah? Itu karena dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Terus Habasyah juga ini bisa dijangkau dengan perahu. Ini ada kisah dari Raja Habasyah yang baik hati. Kisah Raja Najasyi dan umat Islam di Habasyah. Dengan menjaga keselamatan dan akidah umat Islam, Nabi Muhammad SAW memerintah kaum pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik dan fasik mengetahui bahwa umat Islam hidup aman dan tenang di Habasyah. Maka dikirimkanlah 2 orang utusan musyrik Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Pasca peristiwa kenabian, kaum muslimin di Mekah sungguh mengharapkan tekanan dari kaum
sunnah dan pengajaran Nabi Muhammad SAW semakin berat. Mekah terasa sempit bagi orang-orang Muslim yang lemah. Mereka mulai mencari cara agar keluar dari siksaan yang pedih ini. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisyaratkan untuk hijrah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dan demi Allah itu adalah luas, sesungguhnya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tentang penguasa negeri Habasyah yang terkenal dengan sifat-sifat kemuliaannya. Beliau adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, selalu menghormati tamu, berpenampilan kuat dan tidak pernah mengganggu rakyatnya. Semoga jaga Habasyah merupakan keputusan yang tepat. Ya Allah, Allah, mudahkanlah para pengikutku dalam mempertahankan keimanannya. Wahai para sahabat, seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah semakin tersiksa. Aku perintahkan kalian agar hijrah ke Habasyah. Hal ini semata-mata aku lakukan untuk menyelamatkan agama ini. Aku tahu Raja Habasyah yang bernama Ashama An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-5 kemudian, beberapa orang kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan yang berangkat bersama 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita muslim. Ruqayyah sang istri juga turut serta, sedangkan Rasulullah dan keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Mereka berjalan menuju pantai dengan hati-hati. Sesekali mereka berhenti bersembunyi agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Di pelabuhan Syaibah tampak 2 kapal menuju Habasyah. Rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman turut serta dalam kapal tersebut. Penduduk Habasyah menyambut baik kedatangan kaum muslim di Mekah meskipun mayoritas beragama Nasrani. Selama tinggal di Habasyah, kaum muslim merasakan ketenangan dalam beribadah yang selama ini mereka berikan. Setelah sekian lama di Habasyah, mereka kembali ke Mekah karena mendengar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Namun ternyata berita tersebut tidaklah benar. Nabi Muhammad tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan kaumnya hijrah lagi ke Habasyah. Rombongan kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan jumlah pengikut lebih banyak dari hijrah pertama. Berita tentang hijrahnya kaum muslim ke Habasyah akhirnya sampai ke telinga kaum musyrik. Apa? Mereka berhasil lolos lagi? Tidak akan aku biarkan hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Tenanglah, wahai saudaraku, aku punya ide bagus. Bagaimana jika kita beri hadiah mewah untuk para penguasa negeri Habasyah, lalu kita minta raja untuk menyerahkan mereka? Itu ide yang sangat bagus. Aku akan memilih 2 orang yang paling cerdik akalnya dan pintar dalam berdebat untuk menemui raja. Keesokan harinya, berangkatlah 2 orang utusan kaum musyrik menuju negeri Habasyah. Mereka adalah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Sesampainya di negeri Habasyah, sebelum menemui raja, keduanya mendatangi para uskup di rumah ibadah mereka. Suci para uskup Muhammad karena dua utusan di Mekah kedatangan kami untuk menyampaikan kepada raja tentang suatu hal yang penting. Syukur memang hal penting mengapa kalian tidak langsung saja menghadap raja. Aku bisa mengatakan kalian. Sebelum menghadap raja, kami ingin meminta berkenan kepada kalian para uskup. Raja akan mendengarkan kami jika kalian berada di pihak. Maukah kalian membantu kami? Katakan lebih jelas supaya kami mengerti maksud kalian. Para uskup meminta kepada kedua utusan ini untuk menyampaikan secara detail maksud perkataan mereka. Beberapa waktu lalu telah datang para pelatihan kaum dari Habasyah. Tentu kalian mengenal mereka. Para pelatihan itu telah memecah belah persatuan dengan keluar dari ajaran nenek moyang kami. Tersebut menyebabkan kekhawatiran di hati para pembesar kaum. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah berusaha sekuat tenaga untuk menghasil para uskup, bahkan menawarkan hadiah mewah. Jadi kalian ingin agar Raja Najasyi mengusir mereka dari Habasyah? Ya, para pembesar kaum kami tidak ingin mendatangkan mereka justru memprovokasi para penduduk dengan ajaran yang berani.
Jika benar seperti itu, kita harus bertindak secepatnya. Terima kasih banyak wahai para uskup yang terhormat. Pembesar kaum kami menitipkan hadiah ini untuk kalian. Silahkan diterima. Kami pastikan berada di pihak kalian. Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Rabi'ah bersama para uskup mendatangi istana kerajaan. Wahai yang mulia, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah masuk ke negeri Anda. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya dan lari dengan membawa ajaran baru yang sesat ke negeri ini. Para pembesar kaum kami meminta agar Anda bersedia menyerahkan para penyusup ini. Para uskup juga berusaha meyakinkan Raja Najasyi. Perkataan kedua orang ini benar yang mulia. Biarkan perkara ini diselesaikan oleh orang-orang yang berhak mengurusnya di Mekah. Aku akan memutuskan perkara ini setelah mendengar pernyataan dari kedua belah pihak. Mereka juga memiliki hak untuk bicara. Raja Najasyi tidak terburu-buru mengiyakan usulan para uskup. Beliau perlu membuktikan kebenarannya, sebab hal ini terjadi di negerinya. Kemudian Raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk memanggil perwakilan dari orang-orang Muslim. Katakan kepada para pendatang dari Mekah, aku ingin bertemu mereka di istanaku. Baik, wahai Raja. Momen yang ditunggu semua orang akhirnya tiba. Kaum Muslim datang dengan membawa juru bicara mereka, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Aku ingin tahu, seperti apakah agama kalian yang sampai membuat kaum kalian terpecah belah? Ja'far Oke, itu tadi adalah kisah dari para sahabat hijrah ke Abbasiyah. Sekarang tugas kalian hari ini yakni silakan kerjakan apa sebab-sebab dari Nabi Muhammad mengajukan para sahabat untuk hijrah ke Abbasiyah. Silakan kerjakan. Apa saja penyebab dari Nabi Muhammad mengajukan para sahabatnya ini untuk hijrah ke Abbasiyah? Apa saja penyebabnya? Sampai kenapa Nabi Muhammad ini mengajukan para sahabat untuk hijrah ke Abbasiyah? Ya, jadi hari ini sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Abbasiyah ada kesimpulannya, yaitu ini. Yang pertama apa? Ya, Nabi Muhammad setiap hari menyaksikan kaum muslimin disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad merasa bahwa kota Mekah ini tidak lagi aman atau tidak baik lagi untuk masyarakat kami. Yang kedua, anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hasil pertemuan dengan raja yang adil dan menang. Dan yang keempat, pihak Asia dapat dijangkau dengan mudah. Jadi itulah materi tentang sebab-sebab para sahabat hijrah ke Abbasiyah. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk pada materi yang berikut lagi. Kalau tadi kan bagian A. Minggu depan kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu bagian B, yakni peristiwa hijrah ke Abbasiyah. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.